Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat insyaallah ya. InsyaAllah pagi ini kita akan membahas tentang 4 bahasan sebagaimana yang dimuat dalam surah Al-Fajr dari ayat 17 sampai 20. Yang pertama kita akan membahas tentang yatim dari ayat kalla bal la tukrimunal yatim. Apa definisi yatim, kemudian keutamaannya dan ancaman bagi orang yang berbuat buruk atau zalim terhadap mereka. Berikutnya adalah ayat berikutnya membahas tentang miskin. Apa definisi miskin, kemudian keutamaan memberi makan mereka. Berikutnya adalah yang ke-19 ayat tentang warisan. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Apa makna warisan, kemudian terbagi berapa dan seterusnya. Dan terakhir adalah tentang masalah harta yang selama ini kita bangga-banggakan. Bagaimanakah bahayanya harta di mata Allah Ta'ala. Baik jamaah sekalian, mari kita baca 4 ayat ini. Meskipun sedikit kita tabarukan ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita semua. Dari satu hurufnya menjadi 50 bahkan 100 lipat ganda, amin. Al-Quran jika dibaca tidak punya wudu, 1 balasan 10. Jika dibaca dalam keadaan wudu, 1 balasannya 50. Tapi jika satu huruf Al-Quran dibaca sambil sholat, maka 100 ya. Itu kalau dibaca saja. Tapi kalau dimaknai dengan hati kita, maka tambah lagi pahalanya. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma وتأكلون التراث
وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم. Ayat sebelumnya menceritakan tentang ada orang berkata seperti ini. Dia berkata, ketika Allah Ta'ala memberinya kemuliaan dengan harta dan berbagai nikmat, orang ini berkata, Rabbi akraman. Tapi ketika Allah Ta'ala mengujinya dengan diberikan, disempitkan hartanya, disempitkan nikmatnya, dia berkata, Rabbi ahanan. Ketika dia kaya, dia berkata, aku telah mulia di mata Allah. Ketika dia miskin, banyak ujian, dia berkata, Allah telah menghinaku. Nah, makanya ayat ini membantah ucapan insan dalam ayat sebelumnya. Apa kata Allah? Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya bukan seperti itu. Yang Allah muliakan bukan karena dia kaya. Yang Allah muliakan bukan karena dia banyak nikmat. Dan yang Allah hinakan bukan karena dia miskin atau karena dia sedikit nikmatnya. Bukan seperti itu. Yang Allah muliakan adalah orang yang tetap taat kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, baik dalam keadaan nikmatnya dikurangi ataupun ditambahi. Itulah orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebaliknya, tanda orang yang dihinakan Allah Ta'ala adalah orang yang tidak taat kepadanya. Tatkala dia diberikan nikmat, dia tidak bersyukur. Tatkala dia diberikan ujian, dia tidak sabar. Itulah orang yang dihinakan Allah Ta'ala. Karena masalah memberikan nikmat atau kekayaan, Allah tidak pernah melihat orangnya, mau dia dicintai Allah ataupun tidak. Dan orang yang dihina, yang disempitkan hartanya pun tidak Allah pilih-pilih. Ada orang yang Allah cintai miskin hidupnya, ada juga orang yang Allah kayakan tapi dia dibenci Allah Ta'ala. Artinya dia orang-orang kafir. Jadi masalah ini, masalah mulia dan hina bukan di sisi harta ataupun nikmat, tapi taat kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya kitab dalam ayat ini disebutkan kalla bal la tukrimunal yatim. Sesungguhnya kalian tidak pernah mau memuliakan anak-anak yatim. Jadi asal mula ayat ini ditunjukkan, dikhitab kepada orang-orang Mekah ketika itu, di mana mereka banyak hartanya, banyak nikmatnya, tapi kenapa tidak mau berbagi kepada anak yatim? Ini bukti bahwa mereka dihinakan Allah Ta'ala. Kalau mereka mulia di mata Allah, tentu dengan harta mereka, mereka akan menyantuni anak-anak yatim. Nyatanya tidak. Makanya Allah katakan balla tukrimunal yatim. Sesungguhnya kalian tidak mau memuliakan anak-anak yatim. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini meskipun la tukrimunal yatim bentuk fi'il mudhari, ya, bukan fi'il amar, fi'il mudhari, tetapi maknanya makna amar, makna perintah. Jadi dalam ayat ini terkandung makna perintah untuk memuliakan anak-anak yatim. Tidak begini, akrimul yatim misalnya, akrimul yatim fil amarnya. Tapi Allah menyebutkan dalam ayat ini dengan mudhari, la tukrimunal yatim. Jadi makna lain, mafhum dari ayat ini adalah perintah kita untuk memuliakan anak-anak yatim. Apa makna yatim? Yatim adalah sabiyun la aba lahu aw la kafila lahu. Definisinya adalah sabiyun, anak kecil yang belum baligh,
yang tidak punya bapak atau tidak ada yang menanggung kehidupannya, atau dia punya bapak tetapi bapaknya tidak bertanggung jawab, ini pun termasuk yatim. Kira-kira bapak-bapak di sini saya mau tanya nih, bapak semua di sini termasuk ibu-ibu, apakah sobiyun, anak-anak kecil? Bukan, sudah balik semuanya di sini. Berarti kita bukan yatim lagi, Pak. Yatim berlaku sobiyun, anak kecil yang belum balik, itu makna dari yatim. Berarti kalau sudah balik kemudian tidak punya bapak, maka tidak disebut dengan sebutan anak yatim dan tidak berhak disantuni kita ini, Pak. Saya tidak punya orang tua, bapak ataupun ibu tidak punya, jadi yatim piatu ya. Tapi sebutan ini tidak pantas bagi orang yang sudah balik, seakan-akan dia ingin disantuni, Pak ya. Insyaallah. Jadi memang ada beberapa masalah dalam hal ini. Jadi ketika dikatakan sobiyun, maka keluar dengan kata sobi yang sudah balik. Ada kadang-kadang orang begini bertanya, ketika ada suami istri berhubungan, Pak, mohon maaf nih ya, agak sedikit ini. Nah kemudian mungkin saking nikmatnya hubungan sehingga suaminya misalnya menghisap air susu dari istrinya. Bagaimana hukumnya itu? Katanya kan kalau kita minum susu maka dia jadi anak angkatnya, begitu kan, anak susu, anak atau umi susunya gitu ya. Nah ini bagaimana hukumnya? Nah dalam bahasan ini yang dimaksud dengan anak yang minum air susu seorang ibu ketika si anaknya itu dunal haulain, kurang dari 2 tahun. Anak kecil yang kurang 2 tahun menghisap air susu seorang ibu dan khamsa radha'at, dengan 5 hisapan terpisah-pisah. Pertama dia minum 1, diselot terus, lepas, hitung 1 nih, terus minum lagi, lepas 2, sampai 5 kali seperti itu, maka baru dikatakan dia anak susunya, 1 susu nanti. Maka anak ini haram nikah dengan saudara-saudara yang menyusui ibu ini, baik anak kandungnya asli atau orang lain. Termasuk dia tidak boleh nikah dengan ibu susunya. Nah dalam bahasan ini kan sobiyun, anak kecil, bukan anak dewasa. Jadi kalau kita misalnya hubungan begitu, aduh saya anaknya dong, bukan anaknya, Pak, masa anaknya. Nah kemudian hukumnya bagaimana hukumnya kalau kita menghisap atau minum air susu seorang istri kita? Dalam pandangan Islam, jika taladzuz emang sebagai nikmat lezatnya hubungan kita dengan istri kita, maka ini dibolehkan. Dibolehkan yang sebenarnya sebelum kita hubungan tidak boleh sengaja kita minum. Tapi ketika ada taladzuz, rasa lezat dalam hal berhubungan, maka dalam pandangan fikih boleh-boleh saja. Ini kalau sudah membahas beginian bangun semua tuh ya. Jadi inilah yatim. Jadi yatim ini adalah anak kecil yang belum baligh, yang tidak punya bapak atau punya bapak tapi tidak bertanggung jawab dan tidak ada yang merawat, mendukung, menjamin kehidupannya. Itulah yatim kalau dari kalangan manusia. Tapi kalau dari kalangan binatang adalah anak binatang yang telah mati induknya, bukan bapaknya, Pak. Kalau binatang itu induknya, sobiyun la umma lah. Jadi anak atau hewan kecil yang mati induknya, itulah yatim. Perlu kita santuni anak ayam buih, Pak. Anak ayam yang meninggal induknya, kita santuni, kita rawat dia, gitu kan. Bagaimana keutamaannya kita memuliakan anak yatim? Dalam sebuah hadis, ini saya pegang kitab
tafsir Ibnu Katsir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari siapa? Ini dari Abu Hurairah, dari Abdullah ibn Mubarak, bahwasanya Rasul pernah mengatakan, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u alaihi. Jadi rumah yang paling baik, jadi khairu baitin kan kalau secara terlihat dari lafaznya Pak, khairu baitin sebaiknya rumah gitu kan. Terbalik di sini mananya Pak, karena kalau af'al tafdhil di awal itu maknanya dibelakangkan, jadi dapat sifat kemausuf. Artinya begini, rumah yang paling baik, bukan yang terbaik rumah, bukan begitu. Jadi maknanya apa? Di rumah yang paling baik adalah rumah yang apabila di dalamnya ada anak yatim, di mana anak yatim ini yusanu ilaiha, dimuliakan, dilakukan dengan perlakuan yang baik, maka rumah tersebut adalah khairu baitin, rumah yang terbaik. Rumah di antara sekian rumah yang paling hebat apa? Di mana ada anak yatim, dihormati, dimuliakan, dilakukan dengan baik, maka itu rumah disebut dengan rumah yang diberkahi. Dan sebaliknya kata Nabi, wa syarru baitin, dan seburuk-buruknya rumah adalah di kalangan muslimin rumah yang di dalamnya ada anak yatim tetapi yusa'u ilaihi, diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, yang buruk, maka itu rumah yang penuh dengan bencana nantinya di dalamnya itu. Kenapa? Karena ada anak yatim yang tidak dia muliakan. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, kata Nabi, ana wa kafirul yatimi, aku dan orang yang menjamin kehidupan yatim fil jannati, di surga, hakada, seperti jari ini dua. Ya, Nabi isyarat ketika itu dengan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya isyarat. Aku dan orang yang menjamin yatim seperti dua jari ini, kata Nabi, di surga nanti. Artinya apa? Bergandengan, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya orang yang mendukung, yang menjamin, yang memuliakan anak yatim. Masya Allah. Pada zaman dulu Pak, saya pernah lihat di satu kitab, satu kisah bahwa ada orang yang mabuk. Ini benar-benar berat mabuknya. Dia kalau minum di pagi hari baru sadar pagi hari lagi, minum lagi gitu kan. Terkenal orang ini, dia terkenal nih. Sehingga ketika dia meninggal dunia itu pun dalam keadaan mabuk. Nggak ada satupun orang yang berani yang mau memandikan dia, mengkafani dia, apalagi menyolotkan dia, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang durhaka, orang yang mabuk. Sehingga istrinya pun meminta untuk dibawa jenazahnya ke satu tempat lapangan gitu. Itu pun dipakai dengan gaji, dapat iuran, bayaran dengan jasa. Akhirnya adalah orang yang mau menggotong atau membawa jasadnya. Nah, tiba-tiba di tempat tersebut ada seorang tokoh yang tidak pernah keluar dari guanya. Dia ibadah di tempat khalwatnya dan dia tidak pernah turun. Tapi ketika itu orang ini yang tidak pernah keluar dari gua ibadahnya, dia keluar dan dia hendak mensolat jenazahkan orang ini. Subhanallah. Dan semua orang kampung pun heran, orang ini kenapa kok keluar, padahal orang ini sudah nyata-nyata, sudah jelas-jelas dia itu ahli maksiat. Tapi kenapa dia? Ditanyalah oleh orang ini, si istrinya. Dia tanya, mana istri orang ini? Dipanggil, datang, tolong sebutkan kehidupan suamimu.
Disebutkan kehidupannya bahwa dari mulai dia pagi sampai pagi baru sadar dari mabuknya. Terus apakah dia punya amal kebaikan sepanjang hidupnya? Nah, dia cerita istrinya, iya dia punya. Apa? Di antaranya yang pertama, ketika dia mabuk, dia menangis. Dia menangis ternyata. Jadi dia tidak menikmati mabuknya, dia menangis. Dan dia selalu berkata dalam tangisannya, ya Allah, aku adalah orang yang durhaka kepadamu. Aku sadar itu ya Allah. Tetapi meskipun demikian, aku lebih cinta orang yang soleh, orang yang mulia. Maka ketika ada orang mulia datang ke rumahku, ada orang lain datang ke rumahku, maka aku utamakan orang mulia ini, meskipun dia datang terbelakang. Atau yang kedua, dia menangis kenapa? Dia ingin bertaubat, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena di kanan kirinya, depan belakang dia itu banyak teman-temannya yang selalu mengajak untuk mabukan, sehingga ajakan mereka pun tidak bisa dia tolak. Dia menangis. Dan diantaranya adalah dia punya anak yatim di rumahnya. Ini nih, anak yatim Pak di rumahnya. Dia punya 2 anak yatim di rumahnya, dirawat, dimuliakan, tidak pernah dibentak, tidak pernah dimarahin, apalagi dicubit, ditendang. Kenapa? Ini anak adalah anak titipan Allah Ta'ala, anak yang harus dimuliakan, maka dia tidak berani. Itu diantara amalnya, nggak seberapa, tapi subhanallah bisa Allah angkat derajatnya. Suatu hari ada orang datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu ceritanya, ya Rasulullah, saya punya hati keras ya Rasulullah. Saya punya hati keras, di mana hati saya ketika ada tausiah, ada nasihat, ada kritikan, saya tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena keras hati gitu. Tandanya begitu Pak, kalau kita tidak mau dengar nasihat, baik dari guru kita, dari istri kita, bahkan anak kita, berarti kita punya hati keras itu. Dan yang kedua, saya jarang menangis. Jarang menangis, meskipun ada ayat-ayat azab, ancaman, tidak pernah menangis. Ini kan keras hati. Ya Rasulullah, apakah ada obat untuk mengobati keras hatiku ini ya Rasulullah? Kata baginda Rasul apa? Idza aradta an yalina qalbuk, apabila kamu hendak melunakkan hati, maka imsah ra'sal yatim, coba kamu usap kepala anak yatim. Tidak ada sesuatu Pak di rambutnya ini, usap saja, usap kepala anak yatim, maka insya Allah keras hatimu akan lunak, akan luntur, kata Nabi. Akhirnya dia pun melakukan itu. Ketika bertemu anak yatim, dikasih hadiah, diusap dengan usapan yang rahmat, kasihan gitu. Kasihan ini anak, ya Allah nggak punya orang tua, diusaplah rambutnya. Itu ternyata ada magnet Pak, ada magnet nyambung ke hati. Subhanallah, ini rambut yatim ini. Jadi kalau kita usap yatim, kalau usap doang, ya, tapi ada rahmat. Kita rasakan bagaimana kalau kita jadi dia gitu. Anak seusia ini ditinggal mati orang tuanya, bagaimana kira-kira kalau kita seperti itu? Nah, kita rasakan itu, subhanallah, menggetarkan hati kita itu. Insya Allah kita akan mudah menangis, dan insya Allah kita akan mudah menerima nasihat apapun. Nah, makanya melihat ini Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau setiap kali melihat anak yatim, setiap kali pasti beliau akan memberikan hadiah. Kalau ada, kasih hadiah berapapun, mau itu permen kah, mau itu uang kah, kasih hadiah, usap kepalanya. Alhamdulillah di sini ada ya, ada penitipan yatim, masya Allah nih, insya Allah orang Arafah diberkahi Allah Taala, amin. Dan insya Allah warga-warga sini khususnya akan bersama baginda Rasul di jannahnya Allah Taala, amin.
Dan satu lagi Pak, hati-hati kalau kita sampai menangis, membuat nangis anak-anak yatim. Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza bakal yatim, idza baka al yatimu," apabila anak yatim menangis, maka ihtazzal arash, maka akan goncang arash. Ketika anak yatim menangis, arash itu goncang. Dan Allah berfirman, bertanya kepada malaikat, "Man abka hadzal yatim?" Wahai malaikat-malaikatku, siapa yang telah membuat anak ini menangis? Marah Allah itu kan. Siapa orangnya yang buat anak ini menangis? Demi kemuliaanku, kata Allah, demi kemuliaanku, andaikan ada orang yang membuat reda tangisannya, maka di hari kiamat nanti dia wajib mendapat ridhoku. Masya Allah. Jadi kalau orang anak yatim menangis itu kita hibur dia, ya. Kita buat dia reda, buat dia tenang, maka kita akan mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Jika kita sudah dapat ridho, Masya Allah, ini sudah nggak ada lagi siksa, nggak ada lagi hisab, sudah ridho Allah Ta'ala. Dan kita setingkat dengan sahabat nantinya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Nah, berikutnya, bagaimana kalau misalnya ada anak kecil yang meninggal ibunya, apakah termasuk juga yatim? Kita kan nyebutnya piatu, ya, piatu. Tapi dalam pandangan Islam, bagaimana kalau ada anak kecil yang dimana dia meninggal ibunya saja? Apakah termasuk kita memuliakan anak yatim dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran? Di sini para ulama khilaf. Sebagian mengatakan tetap termasuk yatim-yatim juga. Ya, andaikan kita mau memuliakan mereka pun termasuk memuliakan yatim. Sebagian mengatakan tidak termasuk karena masih ada bapaknya. Ini khilaf antara ulama. Inilah makna dari kalla bal la tukrimunal yatim. Sesungguhnya kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Kalau zaman dulu ketika ada orang meninggal dunia bapaknya, maka hartanya anak yatim ini dikuasai oleh orang-orang yang sudah bisa memegang senjata gitu Pak. Kalau masih kecil anaknya tidak berhak menerima harta. Yang berhak menerima harta adalah orang yang kuat tenaganya, seperti pamannya misalnya, atau mungkin kakaknya yang sudah dewasa baru. Kalau masih kecil nggak berhak dulu begitu. Sehingga datanglah Islam membuat syariat bahwasanya anak yatim itu adalah punya harta waris dari peninggalan bapaknya. Berikutnya adalah wala tahadduna ala ta'amil miskin. Di sini tahadduna wazan tafa'ul. Biasanya kan dalam surah Al-Ma'un wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu hadda yahuddu. Maknanya apa? Bedanya ini kan bukan tahuddu, wala tahaddun, dari tahadda ya tahadda. Bab tafa'ul bedanya apa? Ada makna saling musyarakah. Dan kalian tidak mau saling mengajak gitu kan? Saling mengajak. Kalau yahuddu mengajak saja, tapi kalau tahadduna saling mengajak. Jadi sodir atau muncul dari dua orang atau lebih, itu tafa'ul bedanya. Seperti mana jamaah, jamaah mengumpulkan, dijadikan tajama'a, ya tajama'u maknanya tafa'ul nantinya, musyarakah, saling berkumpul. Jadi di sini artinya apa? Dan mereka tidak mau saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Nah ini nih. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu, tidak ada harta untuk memberikan makanan orang miskin, maka ajak yang lainnya gitu. Jangan dibiarkan. Wahai fulan, saya tidak mampu kasih makan anak miskin atau orang miskin, tolonglah bantu mereka. Ini mah sedekah kagak gitu kan, kalau kita punya uang atau nggak punya uang, ajaklah yang lain gitu. Tidak ajak juga ke yang lainnya.
Nah, kita tidak boleh seperti itu. Jadi namanya ayat ini menerangkan tentang bahwa larangan buat kita semua tatkala kita ada harta, kita tidak memberikan makan orang miskin, atau kita tidak punya harta tapi tidak mengajak orang lain untuk memberikan mereka makanan. Ada sebuah hadis dari Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasul pernah mengatakan ada empat perkara apabila kita lakukan empat-empatnya atau satu saja, maka kata Nabi, orang ini akan masuk ke surga bisalam, dengan keadaan selamat. Apa yang pertama? Kata Nabi, absyus salam. Ini pertama nih, tebarkan salam. Dimanapun Anda berada, tebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamu di mobil, mau di mana, salam tebarkan. Mau dia anak kecil, mau dia anak besar. Tapi untuk perempuan yang masih terlihat menarik, tidak boleh kita ucapkan salam. Apalagi takut fitnah terjadi. Haram hukumnya salam itu. Ya. Sebarkan salam di mana-mana gitu. Assalamualaikum, itu minimal assalamualaikum. Nanti kita jawab waalaikumsalam. Sunnah kita kasih salam sunnah, jawabnya wajib. Kalau yang memberikan salamnya, kita banyak ini rombongan banyak. Kalau jumlah yang memberikan salam banyak jumlahnya, maka cukup salam yang pertama saja. Assalamualaikum sunnah kifayah. Nah, seandainya kita kasih salam kepada orang banyak, maka yang banyak ini hukumnya sunnah kifayah menjawabnya. Ketika ada sebagian menjawab, maka gugur sebagiannya lagi. Yang kedua apa? Yang kedua, wasilul arham. Wasilu al arham, silu dari wasola. Silu sambunglah, al arham rahim kalian. Artinya bersilaturahim. Mana keluarga kita? Kita sambung ini. Perintah Nabi. Yang ditekankan di sini bukan berarti tetangga, bukan Pak, tapi arham satu rahim, artinya keluarga kita. Makanya bedanya kalau silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahim itu hubungan rahim, satu keluarga. Kalau silaturahmi, silah yang rahmi, rahmat. Ada kaitan kita misalnya ke guru, ke sahabat, tetangga, itu rahmi. Kalau silaturahim untuk rahim. Dan dalam Islam yang ditekankan adalah silaturahim. Jadi kita hubungan dengan keluarga. Kita mungkin punya keluarga yang mungkin terputus. Biasanya kan kalau kita meninggal orang tua kita nih, ya, itu biasanya terputus kan. Nah, makanya kita cari di mana saudara, bapak saya, ibu saya, datangi mereka, sambung lagi. Jika sudah silaturahim dengan mereka, maka kita sudah mengamalkan hadis kedua dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, wat'imut ta'am, kasih makan. Kasih makan, ya. Tidak bisa tiap hari, maka upayakan seminggu sekali hari Jumat, tuh kan. Nah, cuma cari di mana nih orang butuh makan, gitu. Pokoknya cari. Kalau bisa tiap hari gitu kan, kasih makan siapapun, orang terlantar misalnya, orang-orang musafir, tidak perlu diminta. Apalagi diminta, maka kita harus memberikan mereka makan. 2, 3 ya. Jadi kalau ketika diamalkan, tinggal terakhir lagi apa? Terakhir. Wasallu bil-laili wan nasu niyam. Dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur. Ini nih. Salat apa namanya nih? Salat tahajud. Jadi ketika orang-orang pada tidur, kita bangun, pakai air, kita wudu, salat. Jika sudah kita amalkan 4 hal ini, pertama apa? Tebar salam. Kedua, silaturahim. Ketiga, kasih makan. Keempat, sholat malam. Berarti tadkhulul jannah bisalam, kalian masuk surga dengan salam, selamat. Insyaallah ya.
Nah berikutnya sekarang nomor ke 18-19. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian malah memakan turas. Artinya turas itu waris ya. Warisan aklan lamma, aklan dengan cara memakan, lama yang dicampur adukan, disatukan, dikumpulkan. Artinya kalian berani memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan mana yang bukan haknya, mana yang haknya. Ini hati-hati tentang warisan ini. Kalau kita sampai memakan harta warisan yang bukan hak kita, maka kita masuk ke dalam ayat ini. Haram hukumnya, tidak boleh. Oleh karenanya, ketika ada orang meninggal dunia, Pak, ada orang meninggal dunia, baik itu seorang istri atau seorang laki-laki, maka dia punya tirkah, punya harta peninggalan. Ini namanya waris. Harta warisan, hartanya tidak boleh langsung kita bagikan. Tunggu dulu, ada prosesnya. Yang pertama, ketika dia meninggal dunia, langkah pertama adalah siapkan atau keluarkan hartanya mayat ini untuk pengurusan jenazah. Dari mulai dimandikan berapa biayanya, kemudian dikafani berapa kain kafannya, kemudian dikuburkan berapa untuk upah yang gali kubur. Siapkan semuanya nih, sekian keluarkan. Satu. Yang kedua, selesai sudah untuk biaya penguburannya, perawatan jenazahnya. Yang kedua adalah keluarkan juga harta-hartanya yang berkaitan dengan rahan, gadean, pinjaman. Apakah dia punya gadean, punya pinjaman? Keluarkan. Oh, dia punya pinjaman berapa? Atau gadean, keluarkan gadean-gadeannya. Jangan sampai gadean diakun sama anak-anak cucunya. Dua. Yang ketiga, keluarkan hutang-hutangnya. Apakah dia punya hutang kepada Allah atau kepada manusia? Dia punya hutang kepada Allah. Apa hutangnya? Dia pernah bernazar misalnya. Dia pernah bernazar akan potong kambing untuk akikah atau untuk kurban, keluarkan. Atau dia bernazar pernah akan pergi ke Baitullah untuk ziarah ke Ka'bah, haji atau umrah, keluarkan juga. Jadi semua yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, baik nazarnya, sumpahnya, keluarkan. 3 itu kan. Selesai itu, yang keempat adalah keluarkan hutangnya dia kepada manusia. Berapa hutangnya? Kepada siapa saja, keluarkan jumlahnya. Keluarkan, itu kan. Selesai itu, apalagi Pak? Yang kelimanya, apakah dia pernah berwasiat? Nah ini nih. Wasiat, pernahkah wasiat dia? Apabila saya meninggal dunia, maka mobil atau maka tanah atau maka rumah untuk si fulan. Nah, keluarkan juga nih. Atau dia pernah wasiatnya tuh ngasih uang berapa, keluarkan juga. Tapi hati-hati perlu kita catat. Wasiat hanya dibolehkan kepada yang bukan ahli waris. Kalau wasiat kepada ahli waris, ke anaknya sendiri, ke istrinya, ke kakaknya, bapaknya, ini bukan wasiat, tidak sah ini. Jika saya meninggal, maka rumah ini untuk si bungsu misalnya, tidak sah wasiatnya. Kecuali semua ahli waris menyetujui. Dan itu pun tidak melebihi 1/3 dari hartanya, baru sah wasiatnya. Nah terakhir baru dikeluarkan untuk tirkahnya, untuk ahli warisnya. Nih, sisa dari pengurusan jenazah, sisa dari hutang-hutangnya, kemudian sisa dari wasiatnya, baru nanti untuk ahli warisnya berapa jumlah, sisanya berapa sisanya. Nah nanti setelah sisanya ada, nanti lihat lagi berapa yang masih hidup, bagi-bagi nanti dia punya berapa yang ditinggalkan, apakah ada istri, apa ada anak, nanti bagilah mereka dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam.
Tidak boleh bagi rata, tidak boleh Pak. Kecuali kita pastikan dulu berapa bagiannya gitu. Yang duduk diratakan, udah rata saja nggak boleh. Jadi pertama kita harus lihat dulu, si A dapat sekian, si B sekian, si C sekian. Nah baru setelah itu tahu mereka di bagian masing-masingnya. Nah bagaimana kalau kita ratakan? Silakan setelah itu. Karena boleh jadi kalau kita nggak sebutkan jumlah yang mereka dapati, terus kemudian kita ratakan saja, oke, rata, karena dia nggak tahu jumlahnya. Nah ketika disebutkan nanti jumlah-jumlahnya, bagian-bagiannya, kadang-kadang ada yang tidak mau dibagi rata. Kenapa? Dia merasa besar jumlahnya kan. Makanya syubhat nantinya kalau diratakan, ratakan saja, syubhat. Allah mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, fasikun, zalimun. Barang siapa tidak berhukum kepada Al-Quran, maka dia bisa jadi kafir, bisa jadi zalim atau fasik. Kalau ingkar tentang masalah warisan, tidak setuju dia, ini nggak boleh, ini warisan itu salah nih, nggak boleh diamalkan misalnya, dia anti, bisa jadi murtad, naudzubillah. Nah ini hukum. Ya itulah makanya ada bab khusus, ada kitab khusus namanya kitab Rahbiyah, tentang bahasan tentang masalah warisan gitu. Berapa yang dapat warisan, berapa yang terhijab nanti terhalang, ya. Jadi tidak semua ya, yang hidup dapat warisan, tidak, tergantung. Ada yang terhalang, ini nggak dapat nih. Ada yang dapat tapi dia tetap kepotong berapa persennya. Dan terakhir, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta hubban dengan cinta jamma yang terlalu berlebihan gitu. Kita semua yakinlah, nggak bisa kita ingkari, pasti kita semua cinta harta ya, betul nggak Pak? Betul, saya juga sama cinta harta, nggak ada. Tapi kalau yang bilang jamma yang berlebihan yang larang itu, ya. Kalau untuk ukuran orang-orang yang Allah pilih beda dengan kita. Para nabi, para wali, mereka menganggap harta, baik itu emas atau perak, itu sama seperti air ataupun batu. Ketika mereka dipilih misalnya, nih ada emas, ada batu, bagi mereka sama saja nilainya, batu dan emas sama saja. Kalau kita kan enggak, batu ini enggak ada harganya, emas nih yang berharga nih kan. Para wali, para nabi, mereka tidak begitu, menganggap semua dunia ini sama saja, mau dia emas, mau dia perak, mau dia batu, pasir, sama semuanya. Makanya mereka tidak tergiur dengan duniawi, ya dengan kita ya. Nah di sini dikatakan, dan kalian berlebihan dalam mencintai harta. Dalam kitab Ihya ada sebuah ucapan para ulama bahwa taqlibul mal yamussu halawatal iman. Taqlibul mal, menghitung-hitung harta, ternyata nih, menghitung harta itu yamussu halawatal iman, itu bisa menghisap manisnya iman. Jadi iman kita kalau sering menghitung harta, itu bisa terhisap, tidak manis lagi iman kita. Makanya kalau kita sholat kadang nggak khusyuk, baca Quran tidak khusyuk juga, tidak menikmati. Kenapa demikian? Boleh jadi kita sering menghitung harta kita, yang justru menghilangkan rasa manisnya ibadah. Na'udzubillah. Dan Rasul pernah mengatakan sebuah hadisnya, likulli ummatin ijlan, likulli ummatin ijlan, setiap umat itu ada ijlan, ada berhala. Dari mulai zaman dulu Nabi Nuh sampai ke bawah semuanya punya berhala. Tetapi bedanya apa? Kalau umatku berhalanya apa? Wa ijlu ummati ad-dananir. Untuk berhala umatku adalah ad-dananir, itu uang ternyata. Ini berhala kita. Dengan uang orang bisa tunduk. Benar enggak? Uang itu masya Allah sihirnya uang tuh. Yang jauh jadi dekat. Bahkan yang bukan keluarga ngaku keluarga kan. Itu uang itu sihirnya. Coba bayangin aja, yang cantik pun Pak bisa tergiur dengan uang. Meskipun kita tua, beruban, ada uang banyak, lihat aja Pak, datang bang-bang masih muda-muda tuh kan.
Uang itu hebat sihirnya. Kenapa? Nabi mengatakan wa ajlu ummati ad-dananir, karena berhala umatku adalah ad-dinar. Orang yang namanya sudah punya uang banyak pasti dihormati. Tapi orang yang tidak punya uang beda kan. Contohnya begini aja Pak, kalau orang kaya meninggal dunia, Masya Allah yang datang itu datang semangat kita kan. Dan ketika mengadakan acara malam pertama, kedua, ketiga, kalau orang kaya datangnya banyak tuh. Kenapa? Jamuannya banyak. Apalagi dikasih bingkisan segala kan. Tapi orang miskin yang meninggal dunia, Masya Allah yang datang tuh. Ya. Dan bahkan dikatakan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan orang yang tawadu Pak, yang merendahkan dirinya kepada ghaniyin salih. Kata Nabi, man tawadhu ali ghaniyin salih. Barang siapa merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada orang kaya soleh, maka zahaba sulusa dinihi, maka sudah hilang darinya 2/3 agama. Nauzubillah. Ada orang kaya, ada orang kaya, dan saking kayanya kita pun merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, maka sudah hilang 2/3 agama kita. Bayangkan Pak, tinggal satu lagi tuh agama kita sisa. Segini orang yang kaya soleh, bagaimana kalau orang kaya tidak soleh? Ya, bayangin. Tidak boleh gitu ini. Jadi hati-hati makanya. Harta itu luar biasa ini, subhanallah. Semoga kita semua dijaga Pak ya, dijaga dari cinta harta yang berlebihan gitu. Ya, kita kan di rumah kan punya kamar berapa gitu kan, punya kasur berapa, piring berapa. Ya. Kita niatkan ketika kita butuh harta tapi ada lebihnya, kita niatkan untuk apa? Untuk jaga-jaga ada tamu di rumah kita gitu. Bukan untuk bertakasur, bermegah-megahan, bukan. Misalnya kita punya kamar 3, sebetulnya 2 cukup. Kita dan anak kita, tapi kenapa 3? Buat jaga-jaga tamu. Piring misalnya nih, sebetulnya cukuplah 6, saya, istri, anak cukup. Kenapa lebih? Jaga-jaga ada tamu, ada yang butuh bantuan, pinjam. Nah ini tujuannya. Kalau tujuan untuk dipamerkan, kita punya rumah dipamerkan Pak, agar orang melihat rumah saya keren misalnya nih, mobil saya keren, motor saya keren. Ingat Pak, setiap orang melihat rumah kita dan memuji rumah kita, keren rumahnya, keren mobilnya, keren motornya, maka orang tersebut dapat laknat dari Allah Ta'ala. Setiap yang memuji. Kenapa? Niat kita pertamanya beda. Kita bangun rumah untuk apa? Biar dipuji misalnya. Kita bangun untuk apa? Mobil untuk dipuji. Kalau untuk dipuji, hati-hati. Ketika ada yang memuji rumah kita atau kendaraan kita, maka kita dapat dosa laknat. Nauzubillah. Makanya kita niat dari awal, beli mobil tujuannya apa, rumah untuk apa, untuk kemaslahatan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala di pagi hari ini dan seterusnya Allah jaga iman kita, jaga amal ibadah kita, istiqomah dalam beramal semua kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Silakan, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu hadis ya Pak, mantawat doa tadi. Ini Hadis. 2/3. Ketika kita datang ke orang kaya soleh, maka soleh Tawadhu'a, merendahkan diri. merendahkan diri, 2/3-nya berarti sudah merendahkan diri. Iya. Ini kaitannya mungkin kan misalnya kita ya mengajukan proposal, minta bantuan, itu termasuk kayak di situ. Karena tujuan kita kan untuk ya, apalagi kita datang ke orang kaya yang tidak soleh, berarti di atas 2/3 merendahkan diri kita, 3/3 atas sudah habis berarti. Iya. Dan apalagi sekarang musim-musim yang pemilu ya kan, itu datang ke orang-orang kaya yang tidak soleh. Nah, ini kira-kira gimana pemahamannya? Yang kedua, tadi saya sampaikan ketika membangun rumah, dulu niatnya mungkin tersir atau tersirat, ya barangkali ada juga ya ingin dilihat orang bagus, keren, supaya cakep gitu. Kan memang tujuannya untuk memperindah rumahnya gitu. Nah,
ketika dia tidak sadar itu kan dipuji-puji orang ya, itu kita kena laknat tuh, gitu ya tadi. Iya, terus Selama orang memuji itu kata niat kita belum berubah, berarti kita kena laknat tuh. Nah, ketika dia misalnya istighfar sadar, sekarang misalnya itu berarti yang lalu-lalu seperti apa tadi? Atau kapan ketika berubah niatnya tadi? Oh iya, dia sadar dulu niatnya misalnya ingin dipuji orang. Nah, tapi dia sadar itu dirubah lagi niatnya. Berarti laknatnya sudah hilang atau masih kekal selamanya dari mulai niat yang awal? Iya. Maka mohon penjelasan. Baik. Jadi hadis tadi mengatakan man tawaddu'a li ghaniyin salihin, barang siapa tawadu merendahkan dirinya kepada orang kaya soleh, tapi li ghinahu, karena kekayaannya gitu. Jadi kita rendahkan diri kita karena ini orang kaya nih, kita berharap kita dapat bagian lah, dapat uang dari dia ini, sampai kita merendahkan diri kita. Kalau misalnya kita merendahkan seperti biasa layaknya mau ke orang soleh, mau orang kaya, sama saja hormat kita, tamu assalamualaikum, ngomong juga biasa. Kalau sudah beda sikap kita dengan biasanya, oh gini kan, oh ini, nah ini nih manggut-manggut banget, nah ini beda dengan biasanya akhlak kita ini, berarti kita sudah tawadhu berlebihan, baru hilang 2/3-nya. Kalau biasa saja, misalnya kita minta sumbangan, layaknya kita minta sumbangan ke siapapun, kita biasa aja sikap kita, layaknya kita tamu misalnya, bagaimana sikap kita, nggak ada lebih dari itu, maka insya Allah kita tidak termasuk hilang 2/3 agama kita. Yang dimaksud di sini adalah, jadi keadaan kita ketika datang ke orang ini itu merendahkan melebihi biasanya standarnya. Ini. Yang kedua tentang masalah kaitan tadi tentang orang niat bikin rumah atau orang niat ketika dia beli kendaraan dengan tujuan ingin dipuji orang. Nah kemudian dia mungkin, nah kayak sekarang nih, baru sadar, terbuka matanya, ya Allah ternyata kok salah ya. Ya Allah, berapa orang yang muji rumah saya, kendaraan saya. Nah dia tobat kepada Allah Ta'ala di mulai detik itu, maka laknat yang turun kepadanya ketika orang memuji sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Dia sudah tobat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Tobatlah dia, Allah Maha Pengampun. Nah kalau dia nggak tobat, justru dihebatin lagi rumahnya, ya dapat lagi nanti. Itu. Atau tujuan kita beda Pak, kita tujuan dimegahkan, bukan tujuan dipuji orang. Kenapa? Saya nggak mau Islam dihina misalnya. Misalnya nih, ada orang-orang kafir misalnya menghina orang-orang Islam, miskin lah, gimana lah. Saya pun nggak mau seperti itu. Saya tunjukkan kepada mereka, saya beli mobil paling mahal misalnya nih, rumah keren gitu kan. Tujuannya apa? Islam nggak direndahkan. Silakan kalau niatnya. Sama halnya Pak, masjid. Sebetulnya masjid dimegahkan nggak ada di sananya itu. Itu bid'ah yang makruh, tidak boleh. Zukhruful masajid, menghiasi masjid, ditulis ininya, bahkan ada ininya Pak, menaranya dari emas, ini nggak boleh sebetulnya. Asalnya nggak boleh. Kenapa? Tidak boleh begitu dalam Islam, karena nggak ada di sananya bid'ah. Tetapi jika tujuannya untuk meninggikan Islam, jangan sampai kita direndahkan oleh orang kafir misalnya. Orang kafir lihat tuh tempat ibadahnya keren-keren, nah kita nggak mau kalah, kita pun sama gitu kan, maka ini pun terpuji, tidak apa ya. Kalau tujuan ingin dipuji saja gitu kan, paling keren pokoknya masjid di sini, terkeren masjid saya nih, jadi dia merendahkan masjid yang lainnya, ini salah. Ini tujuan seperti itu. Kita tujuan dibaguskan bagaimana? Yang pertama supaya Islam tidak dihinakan, kemudian supaya bikin nyaman orang yang datang ke masjid kita. Tapi jangan merendahkan masjid yang lainnya. Datang ke rumah tempat kita, masjid kita, nyaman mereka, bisa ibadah khusyuk. Nah ini baik nih. Pokoknya serba dicanggihkan nih, dikerenkan, dari mulai kamar mandinya, halamannya, biar orang pada nyaman datang ke sana. Baru ini. Yang nggak boleh itu apa? Ya tadi itu, ketika dia bangun masjid atau apapun tujuannya untuk merendahkan orang lain. Nauzubillah. Demikian jamaah sekalian. Sekarang jam berapa? Suruk 3:33. Berapa menit ke isyraq? Berapa? 14.
16 jadi 49, iya benar. Jadi satu kan 4 derajat. 4 derajat, 1 derajat 4 menit. Ya 16 menit berarti. Allah alam. Ya, kita sama-sama berdoa. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna فأتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طس السحب والحمد لله في البدء والتناهي sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله